Shalom saudara, bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat. Kali ini saya ingin mengajak kembali untuk kita bersaat teduh secara pribadi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu lawatan firman-Mu boleh memenuhi kami supaya kami mengerti akan kehendak-Mu, dan biarlah sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati Tuhan dan firman-Mu yang akan menuntun kami. Berkatilah kami dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Mazmur 25 ayat 4 dan 5 berkata, "Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Saudaraku, setiap manusia pasti pernah mengalami apa yang namanya pergumulan hidup. Ini adalah masalah semua orang. Tak terkecuali orang-orang yang hidup takut akan Tuhan juga pasti pernah mengalami apa yang namanya pergumulan hidup. Orang seperti Raja Daud yang hidupnya dekat dengan Allah sekalipun juga tak luput dari apa yang namanya pergumulan hidup. Bahkan ketika kita membaca Alkitab, kita menemukan bahwa pergumulan yang dialami Daud ternyata jauh lebih dahsyat dari pergumulan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun. Namun lewat pergumulan yang dialami oleh Daud itu, kita bisa belajar banyak hal di dalamnya. Secara khusus, dalam Mazmur 25 ini, kita lagi-lagi membaca sebuah doa dari seorang Daud yang tampaknya sedang menghadapi masalah yang sangat berat dalam hidupnya. Dalam kondisi yang demikian, apa yang dilakukan oleh Daud? Saudaraku, ternyata Daud memilih untuk berdoa kepada Tuhan. Pertanyaannya, apa yang dia doakan? Apakah agar masalah yang ia alami segera berlalu dari hidupnya? Ternyata saudara-saudara, doa yang dinaikkan Daud tidaklah demikian. Lalu apa yang didoakan Daud? Dari kisah Daud ini saudaraku, kita dapat belajar 3 poin penting berkaitan dengan doa-doa yang kita naikkan ketika kita ada dalam pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami. Yang pertama, kita perlu terbuka di hadapan Allah. Dalam ayat 1 dan 4 menyatakan hal yang demikian. Keterbukaan untuk apa? Keterbukaan untuk dipimpin oleh Allah, dibimbing dan diarahkan Allah untuk melewati jalan-jalan yang harus kita lewati. Ini adalah hal yang pertama dan paling penting saat kita menghadapi pergumulan. Alih-alih berusaha untuk mendikte Tuhan, nyuruh Tuhan melakukan ini dan itu sesuai dengan keinginan kita, justru yang harus kita miliki seharusnya adalah hati yang terbuka untuk diarahkan Allah menuju jalan-jalan yang ditentukannya bagi kita. Mengapa demikian? Karena Tuhanlah yang lebih tahu mana yang terbaik dan solusi yang paling tepat untuk masalah yang sedang kita hadapi. Karena itu saudaraku, penting sekali untuk memiliki hati yang tunduk kepada Allah dan bersedia untuk dibentuk olehnya. Maka ketika kita berdoa, berdoalah dengan terbuka dan mohonlah agar Allah boleh menuntun hidup kita, membimbing kita untuk apa? Untuk kita berjalan sesuai dengan kehendak yang Allah tentukan bagi setiap kita masing-masing. Yang kedua, kita perlu memiliki pengharapan kepada Tuhan. Saat kita berdoa, kita sedang berharap pada Allah. Berharap untuk apa? Berharap agar Dia menolong kita dan memberikan kita kekuatan agar kita dapat melewati setiap situasi yang kita hadapi. Sebab doa bukanlah salah satu alternatif agar kita bisa lepas dari masalah.
Doa adalah permohonan agar kita mengerti kehendak-Nya dan berharap agar Allah senantiasa menuntun kita menemukan jawaban-jawaban doa yang Allah telah sediakan bagi kita. Karena Tuhanlah sumber dari pengharapan kita, maka kita harus berharap kepadanya saja. Ini bukan berarti kita hanya berdoa melulu dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi sebagaimana poin pertama di atas, saudaraku, kita memang harus berdoa, tetapi juga harus melakukan bagian-bagian yang harus kita lakukan. Selebihnya percayalah bahwa Allah akan melakukan bagiannya untuk setiap kita. Yang ketiga, memohonlah pengampunan kepada Allah. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Berdasarkan ayat ini, saudaraku, penting bagi kita untuk menyadari akan kesalahan dan kelemahan kita di hadapan Allah. Sebab sikap demikian adalah sikap yang akan menuntun kita untuk mudah dibentuk dan diarahkan oleh Allah. Sebab bila kita tidak menyadari akan hal ini, saudara-saudara, maka kita akan menjadi pribadi yang sulit dibentuk oleh Allah. Sebab hati yang merasa benar dan merasa dirinya kuat, merasa hebat, akan sangat sulit dibentuk oleh Allah. Tetapi ketika orang sadar bahwa dirinya lemah dan rentan dalam hal dosa, maka ia akan mau dibentuk dan perlindungan Tuhan pun akan menyertai dia. Dari 3 poin di atas, saudaraku, mari kita belajar untuk memiliki sikap yang benar ketika kita berdoa saat kita mengalami pergumulan-pergumulan di dalam hidup ini. Kiranya melalui firman Tuhan di atas, kita boleh semakin dibentuk dan dikuatkan oleh Tuhan dan tidak mudah menyerah ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kiranya kuasa-Mu terus menuntun kami dan firman-Mu yang akan membuat kami menjadi kuat. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya akan tuntunan-Mu dan kami percaya jawaban doa selalu ada buat setiap kami. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh
Ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Selalu ada jalan bersama dengan Engkau Tuhan, ku percaya. Oh.